Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi para sahabat buku dan para pecinta ilmu. Kali ini saya mereview singkat buku yang di request oleh salah satu sahabat kita ya, yaitu buku yang berjudul The 4 Hour Work Week ya. Jadi 4 jam kerja selama seminggu. Nah, kira-kira bagaimana ya pendapat kalian ya? Kamu kerja hanya 4 jam dalam seminggu. Sepertinya kok nggak mungkin gitu ya kamu melakukan itu. Nah, apalagi kita itu seorang pegawai yang secara rutinitas ya kerja dari jam 7.30-an lah mungkin ya sampai mungkin ya sekitar jam 17-an, mungkin juga dipotong jam istirahat ya kurang lebih 60 menit. Artinya kalau kita hitung selama seminggu berarti kurang lebih ya sekitar 40-an jam lah ya. Nah, kalau kata buku ini ya, buku The 4 Hour Work Week ini yang ditulis oleh Tim Ferriss sekitar tahun 2009-an, ternyata hal itu sangat mungkin ya dilakukan ya. Ada formula yang bisa diikuti ya dalam buku ini ya. Jadi mencoba untuk mengubah agar bisa yang seminggu sekitar 40 jam itu bisa dirubah hanya 4 jam ya. Nah, ini menarik sekali. Dalam buku ini juga diceritakan ya, memang katanya orang kaya memiliki lebih banyak kebebasan dan waktu luang gitu. 40 jam kerja seminggu itu ya tentunya melelahkan. Namun gimana lagi ya, kita memang butuh uang gitu ya. Tapi kata penulisnya ada formula ya, untuk kita melarikan diri dari rutinitas gitu ya. Ya asal nggak dipecat saja begitu ya. Sebenarnya tujuannya adalah menjadikan ya kita sebagai the new rich ya, atau mungkin yang kita sebut dengan OKB, orang kaya baru ya. Nah, ciri-ciri OKB itu mobilitas dan kebebasan finansialnya itu sudah terjamin gitu ya. Nah, karena mereka sudah nggak terikat apa-apa ya, bebas kemana-mana ya. Mereka menyadari kalau momen yang tepat untuk menghidupkan mimpi dan untuk benar-benar menikmati hidup itu ya sekarang ini ya. Nah, caranya gimana agar benar-benar bisa menikmati hidup? Nah, tentunya pada dasarnya kita cuma butuh dua hal ya. Dalam buku ini demikian, yaitu kebebasan yang lebih dan waktu luang yang lebih ya. Nah, tentunya orang-orang kaya itu orang yang ya memiliki banyak kebebasan dan waktu luang ya, waktu luang. Nah, berita baiknya gitu ya, kita bisa memiliki lebih banyak kebebasan dan waktu luang tanpa harus punya tabungan miliaran rupiah ya seperti seorang miliarder begitu ya. Nah, dan ternyata jawabannya ada dalam buku ini ya, yang diberikan formula atau rumus oleh penulisnya ya dalam buku ini dengan ya kita sebut dengan deal. Nah, kita sebut dengan deal. Nah, ini dijelaskan ya secara detail dalam buku ini. Kita akan lihat ya konten bukunya terkait dengan deal itu seperti apa. Namun sebelumnya saya ingatkan silakan diklik subscribe ya agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya, dan bisa juga di-share ke teman-teman yang lain agar bisa lebih bermanfaat. Nah, berikut adalah konten dari buku ini. Langkah yang pertama itu diawali dengan D ya, karena deal ya. D itu adalah definisi ya. Nah, apa definisi itu? Nah,
merasakan kehidupan seorang miliarder itu bukanlah tentang memiliki uang miliaran rupiah gitu ya. Ya, tapi kita bisa melakukan ya, seperti halnya yang juga mereka yang miliarder begitu ya. Caranya ya definisikan kekayaan sebagai kemampuan. Jadi kita definisikan kekayaan itu sebagai kemampuan, bukan sebagai uang gitu ya, bukan sebagai uang, karena uang itu bukan segala-galanya. Jadi kalau kita mencoba untuk bisa mendefinisikan kekayaan itu sebagai kemampuan, ya kita tentunya harus melakukan hal-hal yang bisa dilakukan ya, sebagaimana orang-orang yang kaya gitu ya. Nah, sesederhana memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga. Karena kekayaan adalah aktivitas, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Nah, itu adalah kekayaan. Kemudian definisikan ya kebahagiaan sebagai gembira atau excitement ya. Kita definisikan kebahagiaan itu sebagai gembira. Kalau menurut penulis dalam buku ini, lawannya kebahagiaan itu bukan sedih ya, bukan kesedihan, melainkan kebosanan ya, melainkan kebosanan. Nah, agar benar-benar bahagia, kita harus mendedikasikan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita itu lebih excited gitu ya, lebih gembira. Jadi dalam formula yang pertama, definisi ini ya, kekayaan itu bukanlah tentang uang ya, tapi kebahagiaan nggak hanya bisa dipakai apabila sudah kaya. Jadi kebahagiaan nggak harus nunggu kaya, gembira nggak harus nunggu kaya. Nah, saya kira ini menarik sekali ya. Nah, lebih detail nanti dibaca-baca sendiri ya. Kemudian yang kedua, deal, yaitu E ya. E itu elimination ya. E itu eliminasi atau elimination atau eliminasi gitu. Nah, coba dieliminasi hal-hal yang membuang-buang waktu kita yang kurang berharga ya. Nah, tentunya diceritakan bagaimana cara-caranya ya di buku ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu automatisasi atau automation ya. Setelah kita mendefinisikan tujuan, mengeliminasi segala bentuk distraksi ya, kita perlu tahu bagaimana cara agar kita bisa melakukan ya dalam waktu 10 jam ya. Yang awalnya mungkin 40 jam. Nah, caranya adalah menghilang dari kantor. Nah, ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada di buku ini ya, silakan dibaca. Dan langkah yang terakhir yaitu deal ya, L berarti ya, L. L di sini itu adalah liberation ya, liberation. Di pembebasan atau bebas gitu ya. Sehingga liberation di sini itu ya ujung-ujungnya yang kita cari adalah kebebasan. Kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan dan kebebasan memiliki banyak waktu untuk lebih bermakna ya, lebih bermakna. Oke, menarik sekali buku ini, bisa segera diunduh ya. Masih banyak lagi yang bisa dibaca-baca begitu ya. E-booknya ada di deskripsi YouTube ini ya, di YouTube ini link e-booknya. E-booknya saya sediakan ada dua versi bahasa Inggris dan versi terjemahan. Mohon maaf untuk terjemahannya kurang bagus ya, karena memang diterjemahkan oleh Mbak Google gitu ya. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan terakhir silakan diklik subscribe. Saya doakan yang mensubscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.